Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya masih dalam keadaan sehat walafiat, masih tetap semangat pandemi COVID-19 ini untuk tetap belajar dengan online. Perkenalkan, nama saya Pak Rahmat Hidayat. Di hari yang berbahagia ini, saya akan sharing kepada teman-teman mahasiswa-mahasiswi Bina Sarana Informatika dan sedikit akan menyampaikan materi video pembelajaran teknologi web service. Adapun pembahasan kuliah online hari ini, saya akan menyampaikan materi pengenalan teknologi web service pada pertemuan kedua. Sebelum saya bahas materi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan pembahasannya. Yang pertama, kita akan mengenal sejauh tentang teknologi web service. Yang kedua, memahami arsitektur yang ada di dalam web service. Harapan yang ingin disampaikan oleh program studi sesuai visi dan misi setelah mahasiswa mengikuti mata kuliah teknologi web service, mahasiswa dapat mengenal lebih banyak dan lebih mengetahui tentang web service. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara web service dengan web aplikasi yang sudah ada. Yang ketiga, harapan terakhir yang ingin disampaikan, mahasiswa bisa mengimplementasikan teknologi web service ke dalam bentuk pemrograman. Adapun pemrograman yang sudah terintegrasi di program studi sistem informasi nanti akan diberikan dalam praktek web programming. Baik, kita akan mulai pembahasan materi tentang teknologi web service pada video pembelajaran kali ini. Web service itu apa? Banyak dari kalangan teman-teman kita, baik yang sudah memahami tentang website ataupun web yang sudah ada, masih banyak yang belum bisa membedakan. Masih banyak yang belum mengerti tentang web service. Sebenarnya, apakah web service itu? Samakah web service dengan website yang sudah ada? Karena banyak sekali website disalahartikan sebagai web service. Sebelum saya sampaikan pengertian web service itu apa, saya akan memberikan contoh tentang web service dan website yang sudah ada. Oke. Jadi pertanyaan kita adalah, web service itu apa dan website itu apa? Lalu samakah website dengan web service? Sebagai contoh, pada video pembelajaran kali ini, saya ambil contoh kasus dari beberapa website ataupun dari situs-situs yang sudah tersedia. Di sini ada detik.com, lalu ada lagi situs Lajada, dan masih banyak lagi yang contoh-contoh lainnya. Sebagai contoh, penjelasan dari web service yang ada di detik.com. Kalau sering kita buka situs detik.com, sudah banyak orang paham itu adalah situs atau website. Tetapi ketika seseorang ingin masuk ke dalam halaman login detik.com, biasanya pihak detik.com akan menyediakan menu email dan password untuk bisa login. Kalau memang dia menyiapkan database untuk bikin program.
Tapi kalau detik.com tidak menyediakan untuk fasilitas login, ada tersedia yang namanya jasa atau service dalam web untuk bisa login di detik.com. Contoh, ada Facebook, ada juga Google. Ketika seseorang sudah punya email Google, maka dia bisa masuk. Kemudian juga ada iPhone atau Apple. Nah, ini contoh satu web service yang disediakan oleh detik.com. Ya. Oke. Kemudian ada lagi situs e-commerce atau belanja online. Contoh kasus di sini adalah Lazada. Lazada menyediakan halaman untuk masuk kepada loginnya ketika seseorang ingin belanja. Jadi hampir mirip dengan Detik. Ya, ketika seseorang ingin masuk, maka dia harus menggunakan login. Ya. Nah, pihak Lazada menyediakan jasa web service. Ada yang namanya Facebook, lalu juga ada yang namanya Google. Oke. Nah, dari kedua contoh ini bisa kita bedakan mana web service dan mana website. Ya. Jadi web service sendiri kalau Anda lihat di Lazada dan Detik, ini sudah terpisah. Oke. Baik. Jadi pertanyaan kita sebenarnya adalah, apa definisi dari web service tersebut? Dari kedua contoh yang sudah saya sampaikan di video tadi, secara singkat, web service adalah aplikasi yang dibuat agar dapat dipanggil atau diakses oleh aplikasi lain melalui medianya internet dengan menggunakan format pertukaran data sebagai format pengiriman pesan. Jadi maksudnya bagaimana di sini? Ketika seseorang ingin masuk ke halaman detik.com ataupun ingin masuk ke halaman Lazada, loginnya, pihak dari website atau penyedia jasa servisnya menyediakan yang namanya pertukaran data dan pertukaran informasi atau pesan. Nah, biasanya si pembuat website detik.com tidak akan membuat halaman login untuk Google, Apple, dan Facebook. Jadi, dia menggunakan service dari beberapa server. Nah, dari kedua contoh tersebut, maka bisa kita dapat simpulkan bahwa web service yang ada di detik.com dan di Lazada masing-masing sudah menggunakan berbagai program. Ya, sebagai contoh, kalau saya pakai tablet, ya, ataupun saya pakai handphone, dan saya pakai laptop ataupun PC, program-programnya untuk pertukaran data ataupun pesan sudah mendukung beberapa bahasa pemrograman. Jadi, web service sendiri dibuat dengan bahasa pemrograman yang fleksibel, yang sudah ada. Di antaranya ada program .NET, ada program PHP, dan ada juga program Java. Jadi penyedia jasa web service sendiri sudah harus menyiapkan pemrograman-pemrogramannya untuk bisa menyiapkan atau
menyediakan untuk beberapa layanan, ya. Seperti login tadi, kalau misalkan dia menggunakan handphone, maka dia akan melihat apakah dia menggunakan bahasa pemrograman .NET, PHP, atau Java. Ya. Nah, ini bahasa pemrograman yang digunakan di dalam web service tersebut. Nah, selain bahasa pemrograman, web service juga didukung beberapa teknologi. Beberapa teknologi yang ada di dalam pendukung web service. Yang pertama ada teknologi XML, jadi Extensible Markup Language. Kemudian ada teknologi Simple Objective Access Protocol. Lalu ada teknologi HTTP, teknologi TCP/IP atau Internet Protocol. Lalu ada teknologi pendukungnya Universal Description Discovery and Integration, dan ada teknologi pendukung Web Service Description Language, ya. Yang salah satunya adalah penyedia bahasa pemrograman untuk web service atau kita kenal namanya WSDL. Nah, selain teknologi pendukung dan bahasa pemrograman di dalam web service juga harus menyediakan arsitekturnya. Jadi maksudnya arsitektur di sini bagaimana? Diibaratkan kalau saya bikin sebuah bangunan, ya, bangunannya, maka saya harus menyiapkan perangkat-perangkat pendukungnya, perangkat-perangkat layanannya yang ada di dalam bangunan tersebut. Nah, web service sendiri memiliki 3 arsitektur untuk bisa mendukung teknologinya dan juga mendukung programnya. Nah, ketiga arsitektur tersebut ada yang namanya permintaan layanan atau yang kita kenal dengan namanya service requester. Kemudian ada lagi service provider, dan yang ketiga ada namanya service register. Service requester sendiri itu diartikan dengan namanya permintaan layanan. Jadi misalkan kalau saya tadi login, ketika ingin masuk dalam halaman detik.com, ke loginnya menggunakan email Google, maka website atau web service tersebut harus bisa menyediakan layanan permintaan dengan Google untuk login. Nah, service provider sendiri secara umum saya artikan sebagai penyedia jasa layanannya atau istilah namanya provider. Jadi kalau saya gambarkan provider di sini contoh provider dari Telkom. Apa saja penyedia jasa layanannya provider Telkom untuk bisa masuk ke dalam web service. Berarti kalau saya nanti pakai Facebook sini punya layanan untuk internet providernya siapa? Ya. Nah, yang ketiga, service register itu biasanya cenderung kepada kode-kode program untuk bisa masuk ke dalam web service dengan website. Dari ketiga pendukung teknologinya, pemrogramannya, dan arsitektur yang ada di web service, ada keuntungan ya, atau kelebihan orang menggunakan jasa web service. Selain keuntungan juga nanti ada kelemahan atau kerugian. Yang pertama, keuntungannya sudah pasti web service sendiri adalah program lintas platform ya, yang sudah berbeda programnya karena si pembuat jasanya tidak lagi membuat program,
karena sudah dijelasan oleh web service untuk programnya. Karena sudah beda program, itu keuntungannya. Yang kedua, web service sendiri menyediakan interoperabilitas, ya, atau interoperabilitas antara berbagai aplikasi, ya, perangkat lunak yang berjalan. Maksudnya bagaimana interoperabilitas berbagai aplikasi? Ketika saya menggunakan tablet, menggunakan handphone, kemudian ada PC atau laptop, nah perangkat lunaknya juga harus mendukung, ya, yang berbeda platformnya. Berikutnya keuntungannya adalah web service menggunakan standar, ya, atau protokolnya yang open, terbuka. Berikutnya, web service mengizinkan pengguna bisa mengakses kembali servis atau layanannya di dalam suatu infrastruktur. Maksudnya bagaimana? Kalau saya tadi sudah bikin untuk login detik.com, maka saya juga bisa pakai servisnya untuk bikin login di website yang lain. Itu keuntungannya. Memang harus menggunakan atau memerlukan izin. Nah, yang terakhir keuntungannya adalah web service dapat secara bebas digunakan atau loosely coupled. Ya, dengan demikian memudahkan suatu pendekatan yang terdistribusi. Nah, ini beberapa keuntungan atau kelebihan pada saat kita menggunakan web service tersebut. Nah, selain keuntungan yang tadi saya sampaikan, ada juga kerugian. Sudah pasti kerugiannya adalah web service sendiri memiliki karakteristik yang standar. Artinya apa? Saat ini web service masih dalam tahap pengembangan awal. Jadi masih banyak penelitian-penelitian yang terkait dengan web service. Dari mulai sisi keamanannya, dari mulai struktur tampilan desainnya, web service, dan mungkin masih banyak lagi yang harus diteliti tentang web service. Apakah dari sisi keamanannya sudah menjamin? Ya, semisal kalau saya tadi login dengan Google, ya, pada saat web service berjalan, tiba-tiba server yang ada di Google tidak bisa diaktifkan atau bermasalah. Nah, bagaimana solusinya? Apakah orang itu bisa tetap masuk atau login atau tidak? Nah, itu yang harus dipikirkan, dampaknya dari kerugian web service. Nah, yang berikutnya kerugiannya adalah web service dapat saja memiliki atau kinerja yang lemah dibandingkan dengan pendekatan komputasi yang terdistribusi. Ya. Seperti contoh tadi, bagaimana dengan keamanannya, bagaimana dengan pada saat providernya, apakah sudah siap. Nah, itu salah satu kinerja. Nah, makanya ketika kita pakai yang jasa web service, memang harus kita pikirkan hal-hal dampak dari jasa web service tersebut. Dibanding kita lebih aman ketika seseorang menggunakan web service, mereka punya cadangan. Ya. Seperti contoh kasus, ya, di Detik. Ketika tadi tidak bisa login dengan Google, tidak bisa login dengan Facebook, Detik.com punya yang namanya database tersendiri atau komputasi yang bisa tersimpan tersendiri. Ya. Dengan kata lain, di sini ada seperti RMI, Korba, ataupun DCOM. Nah, inilah sedikit presentasi yang bisa saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, terutama buat saya pribadi dan teman-teman mahasiswa-mahasiswi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan,
boleh mengirimkan ke alamat email program studi yang nanti akan saya sampaikan di video ini, atau juga bisa mengirimkan ke email saya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran berikutnya.